Kami dari kelompok 2 ingin melakukan wawancara kepada Ibu Lis selaku guru sosiologi di SMA Yapera dan Kajur IPS. ya. Silakan disimak. Mulai nih. Mulai. Iya, pertanyaan pertama. Ibu, tolong dong. Ibu. Nanya nih ya. Ibu. Begitu, Bu. Nadanya. Ibu. Ibu, tolong dong, Bu. Ibu. Ibu, tolong dong, Iya. Bu. Kenalin ke kita nama Ibu, tempat tanggal lahir, profesi, dan asal Ibu dari mana. Banyak ya? Iya. Maksudnya biar panjang. Oke, nanti ingetin ya kalau misalkan kelewat apa aja tadi, soalnya saya lupa tadi nama sama apa ya. Oke, perkenalkan nama saya Ibu Is Aprianti. Saya mengajar sosiologi di SMA Nurmania khusus untuk jurusan IPS. Apalagi tadi lahirnya ya. Iya. Saya lahir di Bogor tanggal 14 September tahun sekian. Rahasia tahunnya. Rahasia. Malu saya malu, ntar nebak-nebak. Ibu, sudah sekian tahun gitu kan. Tapi Ibu awet muda banget. Alhamdulillah kalau Cantiknya Masya Allah. Saking mudanya emang Ibu asal dari mana sih, Bu? asalnya dari Bogor. Iya emang udah kelihatan Sunda. banget sih Sundanya Sekarang banget. profesinya jadi guru ya? Iya, betul. Makanya kan ketemu kalian di sini. Guru yang hebat banget. Terus boleh nggak ceritain perjalanan karir akademisnya Ibu tuh kayak gimana sampai bisa jadi guru? Oke, perjalanan akademisnya. Saya jujur sih dari lulus SMA saya nggak punya cita-cita jadi guru. Saya nggak tahu kenapa kayaknya nggak pengen banget di apa sih, orang tua saya sih berharapnya saya ngajar jadi guru, tapi saya nggak mau. Saya lebih memilih kerja di kantoran. Karena kan denger gitu kan duitnya gede. Karena ya namanya saya dulu bercita-cita pengen punya uang banyak gitu ya. Akhirnya memang waktu itu saya nggak langsung kuliah juga setelah lulus SMA. Cuma setelah lulus SMA tahun sekian saya langsung diajak ke sini sama saudara. Waktu itu memang ngajarnya masih ngajar TPA, ngajar pengajian, TK. Akhirnya saya ternyata sudah mulai nyaman dengan kondisi seperti itu, dibawa sama takdir gitu ya. Oh ternyata enak nih jadi guru. Akhirnya saya ngambil kuliah juga pendidikan dan saya niat pengen jadi guru gitu. Dan saya ngambil jurusannya apa ya, ada yang tahu nggak? Pendidikan sosiologi. Di mana? Salah. Saya ngambil jurusan pendidikan agama Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bener-bener apa ya? Terus Ibu belajar dari sosio itu dari mana? Belajar sendiri. Oh, Keren Otodidak. banget loh Bu sampai Ya, saya belajar otodidak. Memang sih saya dimasukkan dikasih kepercayaan sama dikasih apa ya, tantangan gitu ya, bisa nggak kalau untuk ngajar sosiologi. Dan alhamdulillah karena saya otodidak mulai menguasai beberapa, meskipun ada beberapa yang belum saya kuasai. Tapi Ibu udah keren banget. tapi Ibu udah keren banget. Ibu nggak mau nyoba jadi guru agama? Jadi Bapak Aris, Jadi Bapak Haris, nama Bapak Haris. Wahid. Kalau untuk tingkat SMA nggak tahu kenapa buat saya masih agak sedikit berat untuk di pelajaran tertentu, karena kan saya nggak punya basic mondok gitu ya. Jadi karena kalau misalkan untuk mengambil jurusan PAI di kuliah itu kan bukan belajar semua mapel agama, tapi lebih kepada pendidikannya dan mengulang materi ketika SMP sampai SMA aja gitu. Tapi kalau misalkan ternyata saya harus rezekinya di situ ya bismillah. Iya. Jadi saya nanti nggak jadi guru sosiologi. Ya. Sedih banget, padahal seru banget belajar mah nggak apa-apa Bu. Nah, coba dong Bu ceritain ke kita pengalaman Ibu pertama kali jadi guru tuh gimana? Pertama kali jadi guru kapan ya? Saya juga lupa. Tahun 2007 itu kan memang masih ngajar TPA sama pengajian gitu ya. Pengalaman saya jujur karena waktu itu saya masih remaja, seusia kalian. Jadi emosi saya memang masih belum stabil. Jadi saya masih lumayan baper ke siswa itu. Jadi ketika misalkan ada ngajakin bercanda tapi sayanya nggak seret, biasanya saya tinggalin gitu ya, marah gitu kan. Tapi makin lama saya belajar mengontrol emosi saya, memisahkan kondisi pribadi, maksudnya masalah pribadi sama masalah sekolah itu. Jadi alhamdulillah saat ini ada yang pernah kena omelan saya nggak?
Nggak ada Bu. Gimana kali buat ada cowok sih kan? Udah kebal ya Bu sekarang. Iya, Udah udah kebal. kebal banget. Itu pertama kali jadi guru. Terus hal yang melatar belakangi ibu untuk menjadi seorang guru itu apa? Apa ya motivasi saya jadi guru? Bingung jujur sebenarnya kalau untuk pertanyaan ini. Karena tadi sih sebenarnya kalau untuk awal saya nggak berniat untuk profesi sebagai guru, cuman karena ngerasa udah nyaman, seru ketemu anak-anak, ya akhirnya saya lanjutin untuk jadi guru. Gitu. Iya. Secara nggak sengaja gitu ya. Iya. Ternyata takdir saya di situ. Boleh nggak sih? Boleh. Oh, belum. Boleh nggak kasih tahu ke kita alasan ibu milih ngajar di SMA FPR? Oke, alasan saya waktu itu kayaknya takdir juga ya. Waktu itu kondisi yang memang awalnya saya pertama kali saya ke Yapera memang saya nggak langsung ngajar di SMA Yapera. Saya waktu itu memang masih megang anak-anak di asrama. Saya udah ditawarin sama temen saya udah lumayan lama, cuman saya nggak mau karena belum ada dorongan yang mengharuskan saya ke sini. Tapi waktu beberapa bulan kemudian setelah temen saya ngajakin, ada hal-hal yang memang saya harus ke sini. Tapi memang masih megang asrama beberapa anak di situ. Setelah megang asrama 1 tahun, saya mulai tahun 2014 ditawarin sama kepala sekolah waktu itu di sini. Pertama kali saya juga nggak langsung ngajar, tapi saya jadi guru piket, terus ngajar rohis, sama pernah jadi asisten guru crafting waktu itu Bu Irma, sampai akhirnya saya yang megang sendiri guru crafting selama beberapa tahun. Akhirnya 2016 saya ditawarin untuk megang sosiologi gitu. Lumayan sih ya. Hebat banget ibu. Banyak bayangannya. Hal tersulit yang pernah dialami selama menjadi guru apa Bu? Hal tersulit apa ya? Banyak sih sebenarnya. Pertama karena memang saya nggak linear ngajarnya. Hal yang sulit saya lakukan waktu itu memang saya harus belajar sendiri. Gitu. Jadi awal-awal kalau misalkan mau ngajar suka diledekin sama temen-temennya karena saya baca buku dulu gitu ya. Mau ulangan ya gitu kan. Iya nih mau ulangan, biasalah bercanda gitu ya. Tapi memang berarti kan saya harus meluangkan banyak waktu untuk belajar sendiri. Terus lagi hal tersulitnya ketika memang ada masalah-masalah yang memang harus saya selesaikan sebagai guru, sebagai wali kelas juga waktu itu. Kayak gitu. Ada yang pernah kena masalah di sini? Enggak sih, Ya, saya baik, alhamdulillah baik. masih baik. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Ibu kan pernah merasakan ngajar pas daring ya. Nah, boleh nggak Pas lagi ceritain? COVID-nya itu? Iya, boleh nggak ceritain pengalamannya pas waktu itu? Oke, pas lagi COVID itu kan sebenarnya banyak orang yang merasa shock, kaget gitu ya, dan merasa belum siap dengan kondisi seperti itu. Banyak hal-hal baru yang memang harus kita lakukan, banyak hal-hal baru yang memang harus kita sesuaikan. Apa sih biasanya waktu itu kan sebenarnya kan mempengaruhi banyak hal. Salah satunya adalah di dunia pendidikan, sekolah. Waktu pertama COVID kalian kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Nah, di sini kan berarti kan ada tantangan buat menteri pendidikannya, buat pihak-pihak sekolah yang ngajar, buat guru, buat siswa, buat wali siswa juga. Waktu itu sih yang saya rasain untuk pertama kalinya anak-anak juga pasti kaget kan, gimana supaya bisa beradaptasi. Adaptasi di sini kan bukan hanya harus seperti apa, pertama kan harus menguasai teknologi. Gimana caranya supaya tetap bisa belajar meskipun tidak ke sekolah. Yang kedua, bukan hanya siswanya, gurunya pun sama demikian. Karena kan tidak semua guru juga gampang menguasai teknologi, gitu. Jadi menuntut kita untuk berkreasi, mengumpulkan ide-ide untuk metode-metode kira-kira cara pembelajarannya seperti apa ke siswa supaya pembelajaran bisa tetap aktif. Alhamdulillah waktu itu memang awal-awal masa adaptasi itu wajar, masih agak sedikit berantakan, tapi lama-kelamaan kita sudah mulai menyesuaikan diri karena kita tidak boleh kalah sama keadaan. Kita harus bisa mulai beradaptasi sesuai dengan kondisi, waktu, di mana tempatnya kita harus bisa beradaptasi. Itu. Dan yang waktu itu sih yang agak sulit sih karena belum kenal sama sekali sama muridnya, masuk dah tuh kelas 10 dan kebetulan saya jadi wali kelas 10 juga, nggak kenal sama sekali sama anak-anaknya.
pernah ketemu aja beberapa kali. Dan itu yang sulit buat saya untuk interaksinya, untuk komunikasi. Agak sulit kalau nggak ketemu langsung. Ada yang tugasnya belum selesai, ngomelnya bingung. Jadi kalau ketemu, kalau secara offline kan gampang. Farisa belum selesai nih tugasnya gitu. Itu paling sulitnya. Terus hal apa sih yang membuat ibu berkesan selama berprofesi menjadi seorang guru di sini? Yang berkesan pertama ketemu murid-murid dengan berbagai macam karakter gitu kan. Sejauh ini ya ketemu orang yang memang pasti karakternya pun berbeda-beda, atau terkadang ketemu dengan orang yang sefrekuensi, tapi ketika ketemu sama anak-anak murid jadi lebih tahu berbagai macam karakter anak-anak. Dan itu sebenarnya bisa dikatakan senang dan gak senangnya juga. Senangnya ketika ketemu karakter yang memang ya biasalah yang gampang ngikutin, yang bisa beradaptasi di sekolah. Tapi ketika ketemu yang karakternya agak susah dikendalikan gitu ya, itu jadi tantangan buat saya. Tapi bukan berarti itu harus saya hindari sebagai guru. Justru harus saya hadapi gimana caranya saya sebagai guru bukan hanya mengajar tapi mendidik, sama jadi konselor juga ketika ada anak-anak yang punya masalah gitu. Sama itu Bu, kan Ibu asalnya dari Bogor ya? Ya. Nah, boleh nggak sih ceritain ke kita tuh kayak perjalanan Ibu dari Bogor terus merantau ke sini, apalagi pantangannya kayak bahasa atau gimana gitu. Penyesuaiannya ya, cara wasap. Oke, saya tinggal di Bogor itu kan kurang lebih 18 tahun. Iya, lulus SMA berapa sih biasanya? 17 sampai 18. Ya, bahkan ada yang 19 tahun. Biasanya kalau laki-laki lebih tua tuh ya. Sekitar usia 18 tahun, saya nih paginya acara perpisahan sekolah, saya malamnya langsung diajak sama saudara ke sini. Waktu itu memang saya awal tinggal sama saudara sekitar berapa tahun, 2007 sampai 2013. Baru lahir. Jadi malu tuh banget saya ya. Oke, 2007 sampai 2013 sempat tinggal bareng saudara. Setelah itu saya mulai memisahkan diri, nyoba mandiri. 2013 sampai sekitar 2016 akhir saya tinggal di asrama di sini. Setelah itu saya mulai memisahkan diri lagi, kontrak tinggal sendiri, gitu. Dan alhamdulillah bisa lah gitu kan menyesuaikan diri. Awal-awal sih mungkin bahasa saya masih campuran ya. Saya jujur memang bahasa Indonesianya agak kurang. Jadi terkadang saya nanya, apa sih bahasa Indonesia ini gitu kan. Dan sekarang pun saya masih begitu. Jadi ada beberapa kata yang menurut saya tidak menemukan di bahasa Indonesia apa. Jadi saya bingung, apa ya? Pokoknya yang gitulah gitu kan. Gitu. Dan kalau untuk logat memang nggak bisa hilang ya. Logat saya tetap ada. Dan di kondisi tertentu kelihatan banget masih orang Sunda nih gitu. Sundanya masih kelihatan banget. Masih kelihatan. Nah, tolong dong Bu kasih tipsnya nih buat yang mau merantau biar berani dan berhasil tuh gimana ya Bu? Oke, tipsnya yang pertama yang penting harus ada kemauan. Itu kemauan. Yang kedua punya bekal cukup di sini. Tadi kalau misalkan punya saudara, setidaknya punya saudara. Kalau misalkan mau merantau nggak punya siapa-siapa, mungkin harus dipertimbangkan lagi. Terus bekalnya di sini juga bekal pendidikan, kita punya basic apa sih gitu kan. Jangan sampai kita merantau tapi nanti di sana kita jadi gelandangan, atau misalkan kita tidak ketemu sama hal-hal yang memang bisa membuat kita sukses, atau kita kesulitan sendiri gitu. Yang paling penting Nanti itu juga masuk pelajaran sosio sih ini sebenarnya. Ini suaranya kerekam nih, taruh situ tadi ya? Ya, kerekam Bu. Itu Arya nggak mau nanya? Agak kencang suaranya ya. Ayo rendam coba yuk. Tadi yang diomongin apa? Tadi dia nanya apa ya? Ada di kelas Ada tadi ada 3 kalau nggak salah. Iya, baru satu kayaknya ya. Arya baru satu nanyanya. Iya deh, ada. Arya ada kok, Arya ada kali. Ayo gimana Arya? Masih di sini. Ada Arya. Itu katanya skincare-nya apa sih Bu? Iya, Bu, Bisa ada awet skincare. muda, Skincare. Iya, seger Bu. gini. Ada yang bilang air putih ya Bu. Ya, saya baru mau bilang air Rekomendasi putih. gini kita. Biar kita ikutan glowing. Iya, biar Tapi jujur saya nggak ngerasa sih, saya biasa aja. Ibu tuh cakep Jangan. banget.
yang 10 IPS 3 sama lagi mengajukan hal itu pertanyaan. Saya pikir itu nggak bakal keluar lagi di pertanyaan. Kalau nggak salah saya dengar scientific. Ya, sebenarnya memang saya termasuk orang yang pelit untuk perawatan. Sayang banget duitnya, mahal cuy gitu kan buat perawatan. Mahal banget. Awal-awal ya memang itu tadi air wudhu, betul. Artinya air wudhu di sini nggak usah kayak apa sih yo air wudhu gitu kan, mustahil banget. Tapi jujur itu, tapi wallahu alam apakah itu salah satu memang dampak. Kalau saya kan memang kalau untuk wudhu itu kan selain memang mau sholat, ketika saya selesai mandi saya biasakan buat wudhu, atau ketika saya mau bepergian kemanapun saya biasanya diawali dengan wudhu. Mau tidur wudhu dulu, kayaknya nggak betah gitu kalau misalkan nggak wudhu. Tapi ya pasti nggak percaya kalau cuma gitu tipsnya gimana supaya glowing. Yang pertama saya banyakin minum air putih. Emang itu sih kunci kuncinya. Mau seputih apapun kulit kita, kalau kurang minum air putih itu nggak bakalan kelihatan cerah. Benar. Saya dulu termasuk yang agak jarang minum air putih, jadi muka kelihatan kering, kulitnya kering gitu ya, sama nggak segar. Itu yang kedua ya, selain air wudhu, air putih. Yang ketiga pastinya harus ada rangkaian skincare yang dipakai. Saya sebenarnya nyoba Skintific baru 1 tahun. Tapi cocok ya? Alhamdulillah cocok. Setelah saya nyoba beberapa, nyaman masih nyaman, cuman kok kayaknya B aja gitu kata teman saya. Kok kayak gak ada dampak apa-apa gitu, gak ada pengaruh apa-apa. Alhamdulillah ternyata saya pakai, tapi cuman malam doang. Saya cuman pakai toner juga baru 2 kali pakai, serum sama moisturizer. Kalau paginya saya cuman pakai apa? Sunscreen aja. Wah, sangat simpel ya. Kalau Ya, saya pernah kan nyoba pagi-pagi gitu kan, pakai apa tadi, toner, pakai serum, moisturizer, sunscreen. Muka saya becek banget. Jadi bedaknya luntur gitu kan, longsor. Jadi saya cuma pakai sunscreen aja. Udah cantik dari sini. udah cantik dari akhir. Masya Allah. Aduh, jadi malu. Ibu Arya, udah terjawab kan? scientific Arya. Iya, tolong siapkan ya. Siapin ya Arya, scientific minimal setahun lah. Setahun. 5 tahun. Iya. Seumur hidup dong, seumur hidup. Tapi saya jujur kalau belinya pun lagi diskonan. Ada momen diskon kira-kira tanggal berapa? Soalnya kalau harga asli jujur saya juga nggak berani. Ini mungkin lagi Jadi, diskon, Bu. Udah saya kemarin beli, diskonnya ya yang penting ada potongan lah. Iya. Jadi kalau saya beli skincare di harga normal, jujur saya pun nggak kuat. Gitu. Jadi ya pinter-pinternya kita aja. Nggak kuat. Enggak kuat Duitnya. apa? Arya kacau. Gak apa-apa Bu. Kalau ada Arya jadi kuat nanti itu. Skincare. Ini ada meja goreng. Astaga, syok banget. Ibu, kalau hobi ibu sendiri tuh apa? Iya, hobi. Ada yang bisa nebak gak? Crafting. Gimana nih? Gimana Arya Selain tebak itu, dong? kalau crafting saya masih agak baru-baru. Ketika Apa? saya dikasih tuntutan buat ngajar crafting, tantangan gitu ya, saya baru itu memang suka. Sebelumnya, tapi saya punya hobi memang. Ada yang bisa nebak? Baca. Oh, Baca. tidak. Kalau baca tidak gitu. Paling itu pas SD ketika ditanya hobi membaca, padahal mah boro-boro gitu. Iya. Itu sayang banget. Semakin bertambah usia kan hobinya pasti berubah-berubah terus. Betul. Cita-cita pengen jadi apa dulu mah apa jawabannya? Pilot. Dokter. Iya. Padahal jadi guru atau misalkan yang lainnya mungkin ya itu. Hobi saya jujur memang masak. Kebetulan saya dari kecil itu Arya, Tiap kali udah dimasak. banyak kayak. Oke, nanti ada beberapa indikatif. Oke, jadi waktu itu kan saya memang di keluarga saya kan ada perempuan 3, jadi 3 bersaudara perempuan. Jadi semenjak kecil itu kita sudah dibagikan job desk-nya. Dari semenjak SD, ada yang bagian nyuci, ada yang bagian nyetrika, nyapu, bebenah gitu. Saya kebetulan bagian masak. Ya, saya ngerecokin orang tua saya lah, ibu saya. Tapi dari situ saya lumayan terbiasa. Alhamdulillah sampai saat ini memang saya senang masak.
Cuman kan tahu sendiri perempuan itu kan moodnya sering berubah-berubah. Kalau lagi gabut usahakan jangan masak. Betul. Berantakan banget. Rasanya nggak bakalan enak. Betul. Itu saya Gitu. Ya, jadi hobi saya itu masak. masak nih. Kalau buat makanan kesukaan ibu, kan Iya, ibu hobinya masak. Iya, Makanan terenak menurut Indomie telur ya. Coba kali kirimin lewat GoFood. Kalau makanan Indonesia saya lebih senang ya sayur asem, sayur bayam, makanan yang nggak terlalu berbumbu-bumbu. Kalau saya makan makanan yang berbumbu kok kayaknya badan saya jadi kayak berat gitu. Padahal mah nggak, cuman perasaan saya aja gitu. Terus sayur sop juga suka banget sayur sop. Terus apa ya, ayam goreng kayak upin-ipin. Kalau makanan luar apa ya? Kalau Yang nggak bahaya pernah- Bu, Indomie telurmu tiap hari. Saya makan Indomie paling kalau lagi seret aja ya. Iya. Nggak, kalau nggak tergantung cuaca nih. Kalau misalkan hujan deras gitu, kok kayak bawanya pengen makan mie gitu ya, pakai cabai, telur gitu ya. Aduh, enak banget. Terus kalau masakan yang pernah saya bikin cemilan sih banyakannya kayak spaghetti brulee, brulee bom, sama beberapa makanan lain lah. Makanya saya sekitar setahun yang lalu beli oven. Beli oven tapi biasa awal-awal doang saya makanya. Sekarang mah saya taruh pojokan. Udah jarang banget. Karena kan udah lumayan padat juga jadwal. Iya, jadwal. Ya udahlah. Jadi ada pertanyaan lagi nih Bu. Nanyain drakor. Ada pertanyaan nih Bu, satu lagi Bu. Ibu kan suka nonton drakor nih katanya. Ya kan? Pertama kali Ibu nonton tuh pada tahun berapa? Dan drama apa tuh kira-kira? Kayaknya saya pertama kali nonton sebelum kalian lahir. Aduh. Apa nih? Saya 2006. Kalian lahir tahun berapa? 2006, saya 2006. 2006 2007 ya. Iya. Waktu saya SMP apa SMA ada tuh drama Korea, cuman saya lupa judulnya. Dan dia masih agak sedikit muda sih, agak lumayan muda ya pemainnya. Cuma saya lupa judulnya dan itu kan masih di televisi. Kalau sekarang kan banyak aplikasi buat nontonnya ya. Iya, Nonton drama Korea. Cuma saya lupa itu. Setelah itu tuh ada yang Boys Before Flowers. Itu bener-bener seru banget. Itu yang masih banget. agak jadul-jadul kan penampilannya. Iya. Kalau sekarang kan udah pada keren-keren. Iya. Kira-kira ada nggak sih yang buat apa sih rekomendasi nih buat yang suka nonton drakor dari kita? Oke. Kalau drama luar gitu ya, film luar sih saya sarankan ke kalian jangan yang full romance. Betul. Soalnya aman untuk usia kalian, jangan yang full romance. Kalau saya sih lebih sukanya yang genre apa? Thriller ya, apa? Ya, action, terus yang berbau hukum, konflik, apa pemerintah di situ biasanya saya lebih senang. Yang bikin mikir teka-teki gitu kan. Iya, Ada tuh teka-teki. drama yang tiap hari bukannya kita senang. Kita kalau nonton drama kan buat hiburan. Iya, buat hiburan. Sekarang drama ini sekarang. malah bikin kita jadi Mikir, iya, aduh, Nanti gimana, mikir Pak? siapa ya pelakunya, apa kelanjutannya. Apalagi Nah, tentang psikopat. Ya, aduh. gitu, betul banget. Jadi kalau bisa sih yang tadi contohnya jangan yang romance gitu ya. Supaya itu bisa jadi wawasan kalian juga. Terus kita minta kata-kata motivasi dong buat anak-anak yang di luar sana dan buat sekitar Di luar sana buat kita siapa? juga. buat siapa-siapa aja yang nonton video ini Apa nih motivasi biar pendidikan. belajar. Iya. Biar rajin belajar. Oke. Ya, buat siapapun yang nonton video ini gitu ya, yang masih sekolah khususnya, pokoknya jangan sampai males buat belajar. Terus saya sempat mau putus sekolah 2 kali, tapi alhamdulillah masih bisa melanjutkan bahkan sampai S1. Jadi pendidikan itu termasuk ya salah satu yang penting juga yang harus dimiliki oleh orang gitu ya, karena itu akan membuat diri kita semakin berkualitas. Terus juga kalau misalkan kalian tahu bagaimana kondisi keuangan orang tua kalian, misalkan yang tidak seberuntung orang-orang gitu kan, berarti kalian harus punya cita-cita membahagiakan gitu, dan juga ingin merubah status sosial keluarga kalian. Jadi orang kaya yang dermawan itu bakalan kita bisa lebih fokus belajar, lebih fokus ibadah, dan juga bisa membantu orang-orang sekitar. Itu.
yang saat ini sangat hebat itu bukan main. Ya. Eh, Tadi udah ngobrol-ngobrol tentang biografi Iya. Luis kayak gimana. seru banget. Terus apa aja deh tentang Luis tuh udah ternyata kita sekarang udah tahu. Ternyata cukup unik ya. Unik banget dan hebat banget perjalanannya. Makasih Ibu. Iya, sama-sama. Makasih, Mudah-mudahan Bu. sukses ya buat semuanya ya. Iya, Bu. Betul, bakal jadi Mudah-mudahan dapat nilai yang bagus dari hasil wawancaranya dan anggap ini sebagai pengalaman kalian. Iya. Makasih Bu. Kelompok 2. Tiga, 3, 2, 1.